Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Padilah, NPM 1820066612. Baik, kali ini saya akan membacakan atau mempresentasikan tentang mata kuliah Perencanaan Pembangunan yang berjudul tentang lingkungan hidup. Nah, di sini saya akan membacakan tentang 4 poin dalam lingkungan hidup. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dalam lingkungan hidup itu apa saja? Yang kedua adalah upaya pemerintah dalam pembangunan. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan lingkungan hidup tersebut. Yang ketiga adalah permasalahan masalah. Jadi masalah apa saja yang ada di dalam pembangunan lingkungan hidup tersebut. Yang terakhir adalah lembaga yang mengenai menangani apa saja. Misalkan dari pemerintah apa saja sih penanganan bagi lingkungan hidup tersebut. Baik, kali ini saya akan membacakan tentang apa sih lingkungan hidup tersebut. Lingkungan hidup adalah kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, kondisi fisik dan segala makhluk hidup di sekitarnya. Nah, jadi baik yang berada di lautan maupun yang ada di daratan. Lingkungan bermanfaat sebagai sumber makanan bagi manusia, misalnya adalah lingkungan sawah yang digunakan untuk menanam makanan pokok padi, atau lautan tempat menangkap ikan. Misalkan seperti nelayan seperti itu. Manusia juga hidup di lingkungan sebagai tempat membangun rumah dan pemukiman. Lingkungan yang menyediakan air minum untuk manusia umumnya air yang diambil dari tanah yang bersih. Manusia juga memerlukan udara yang berasal dari lingkungan untuk bernapas dengan menghirup gas oksigen. Lingkungan hidup dapat berupa lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan. Jadi lingkungan hidup ini dibagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan alami dan ada lingkungan buatan. Yang pertama, lingkungan alami adalah lingkungan di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam dan bukan merupakan akibat aktivitas manusia seperti lautan, sungai, dan hutan. Artinya tidak pernah disentuh oleh manusia, memang itu real dari Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dicampuri tangan manusia sama sekali. Yang kedua adalah lingkungan buatan yang dibentuk dari aktivitas manusia yang mengubah alam seperti bendungan, saluran irigasi, dan sawah. Nah, itu adalah ciptaan dari manusia, dari tangan-tangan manusia yang sudah diolah. Itu adalah lingkungan buatan. Baik, saya masuk di poin yang pertama adalah tujuan dari lingkungan hidup. Di sini ada 4 tujuan dari lingkungan hidup. Yang pertama adalah mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Yang kedua, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang ketiga, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Nah, itu adalah empat poin dalam tujuan di lingkungan hidup tersebut. Nah, di sini saya akan membacakan tentang upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam lingkungan hidup ini. Baik, upaya yang dilakukan pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya memiliki tanggung jawab besar dalam upaya memikirkan dan mewujudkan terwujudnya pelestarian lingkungan hidup. Hal-hal yang dilakukan pemerintah antara lain mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang tata guna tanah. Menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, dan memerlukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1986 tentang AMDAL dalam kurung analisa mengenai dampak lingkungan. Dan pada tahun 1991 pemerintah membentuk Badan Pengendalian Lingkungan dengan tujuan pokok. Yang pertama, menanggulangi kasus pencemaran. Yang kedua adalah mengawasi bahan berbahaya yang berbentuk yang beracun, misalkan yang berkimia gitu. Dan yang ketiga adalah melakukan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Yang terakhir adalah pemerintah mencanangkan gerakan menanam 1.000.000 pohon, yaitu adalah pemerintah melakukan tindakan langsung menanam 1.000 pohon yang bersifat nyata gitu. Itu adalah upaya pemerintah dalam pembangunan. Baik, saya akan menyampaikan yang tentang masalah-masalah dalam lingkungan hidup. Jadi di sini ada 5 masalah dalam
lingkungan hidup yaitu adalah populasi penduduk yang akan mempengaruhi. Yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya manusianya, itu sangat bermasalah apabila melampaui. Dan juga yang kedua adalah daya dukung terlampaui. Yang ketiga adalah lingkungan alam mulai terganggu atau rusak. Nah, apabila alam sudah dirusak atau segala macam, itu akan menjadi permasalahan bagi rakyat lingkungan tersebut. Yang keempat adalah teknologi tidak siap. Ini seperti anak-anak yang belum saatnya untuk teknologi, mempunyai misalkan handphone apa segala macam, tapi di zaman sekarang anak-anak di bawah umur sudah mempunyai handphone dan gadget gitu. Yang terakhir adalah pembangunan secara keseluruhan adalah suatu proses yang bersifat holistik. Nah, mungkin 5 poin tersebut adalah masalah-masalah yang ada di lingkungan hidup. Yang terakhir adalah lembaga yang menangani apa saja yang pemerintah tangani dalam kelembagaan di Indonesia ini. Jadi pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satunya adalah upaya tersebut adalah dengan membentuk kelembagaan. Kelembagaan ini sangat penting sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan para pelaku ekonomi di pasar. Efektivitas kelembagaan lingkungan hidup dapat dilihat dari kinerja instansi pemerintah dan LSM, perangkat hukum dan peraturan undang-undang, serta program-program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Jadi di sini pemerintah Indonesia sudah memulai memperhatikan, artinya mengelola lingkungan hidup sejak tahun 1972. Pada tahun tersebut pemerintah Indonesia menyongsong konferensi lingkungan hidup sedunia satu yang diselenggarakan Stockholm, Swedia pada bulan Juni 1972. Tetapi pada saat itu pemerintah Indonesia belum mengenal lembaga khususnya yang mengenai masalah lingkungan hidup. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.